Oke, kita lanjut lagi. Nah, jadi ini adalah mikroprosesor 8086 ya. Nah, jadi ada address bus ya. Ini ada kontrol ya. Ini juga kontrol. Nah, address bus ini dan data bus ini dia bergabung dari AD0 sampai dengan AD15 ya. Nah, kemudian ditambah lagi address aja dari address 16 yang ini ya, sampai dengan address 19. Berarti totalnya addressnya ada berapa? Addressnya ada dari address 0 ya. Ini ya, address 0 sampai dengan address 19. Berarti ada berapa bit? Ada 20 bit ya. Nah, oke. Kalau Anda lihat ya, ini ada I/O-nya nggak ini? Nggak ada ya? Iya kan? Nggak ada kan? Jadi hanya address aja ya. Ini sebelah kiri ini ada address sama data aja ya. Ini kontrol. Sebelah kanan sini, kanan atas itu juga address aja gitu ya. AD15 sampai A19. Kemudian di bawahnya juga itu buat kontrolnya ya, sinyal-sinyal kontrol gitu ya, kontrol signal. Nah, di mana I/O-nya ya? Kalau kita ingin menghubungkan push button atau LCD gitu ya, atau sensor suhu itu kemana? Nggak ada ya. Nah, jadi 8086 ini kan dia tidak bisa berdiri sendiri ya, seperti di bab sebelumnya gitu ya. Mikroprosesor itu dia tidak dapat berdiri sendiri. Nah, makanya bahkan untuk hanya sekedar input output sederhana ya, kayak misalnya push button gitu ya, tombol push button atau tombol gitu ya, atau mengeluarkan signal ingin menyalakan LED gitu ya, menyalakan LED, itu dia mikroprosesor dia tidak dapat berdiri sendiri. Nah, dia perlu komponen tambahan. Contohnya adalah yang umum digunakan di 8086 itu adalah IC 8255. Nah, ini IC untuk I/O ya, untuk input output. Nah, ini ada datanya. Jadi dia cuman, kalau tadi kan 8086 dia 16 bit ya datanya ya kan? Nah, dia cuman support D0 sampai D7. Nah, artinya dia cuman support 8 bit ya. Dia cuman support untuk 8 bit. Nah, ini 8 bit ya. Ini juga 8 bit, port A-nya 8 bit ya. Nah, ini biasa dikelompokkan dengan port gitu ya. Port A terdiri dari 8 bit ya. Port B juga sama 8 bit ya, dari 0 sampai 7. Port C juga dari 0 sampai 7 itu ada 8 bit. Ini ada sinyal kontrolnya ya. Ini kontrol. Nah, ini addressnya hanya 2 ya, A0 dan A1. Nah, kok bisa Pak 8 inputnya ini kan ini kan dari mikroprosesor ya. Ini interface dari mikroprosesor. Itu hanya 8 bit. Kok bisa Pak? Ini input outputnya dia jadi 8 dikali 3. Berarti totalnya berapa nih?
Totalnya adalah 24 bit ya. Kok bisa, Pak? Karena di multiplexing ya. Jadi ini nggak bisa bekerja bareng-bareng, jadi harus ganti-gantian ya. Nah, karena ini namanya teknik multiplexing. Nah, cara menseleknya gimana ya? Dari address ini ya. Dari A0 A1 ya. Nah, wah, kebalik. Jadi A1 A0. Kalau ada 2 berarti ini addressingnya cuma 2 bit ya, artinya cuma ada 4 kemungkinan ya. Jadi kalau nggak 00, 01, 10, 11. Nah, ini misalnya kalau di selectnya 00 nanti dia mengarah ke port A gitu ya, datanya mengarah ke port A gitu ya. Nah, kalau di select ke 01 ya, addressnya itu nanti alamatnya akan mengarah ke port B. Nah, kalau di select yang 10 nanti akan mengarah ke port B juga. Kalau 11 dia akan mengarah ke port C. Nah, untuk 8255 coba buka datasheetnya ya. Coba cari di internet itu datasheet 8255. Nah, ini yang port B ini kalau tidak salah ya, itu dibagi menjadi 2. Jadi 4 bit atas gitu ya dan 4 bit bawah. Nah, dibagi 2 ini untuk aksesnya. Nah, oke. Kita lanjut lagi ya. Jadi kalau ada pertanyaan silahkan ya. Kemudian ini dia Insight 8086. Jadi kita masih bicara cara kerja mikroprosesor ya. Nah, jadi ini IC yang 40 pin tadi, 40 pin ya. 8086 internalnya hanya seperti ini ya. Nah, ini yang tadi ya, bagian kontrol tadi yang banyak itu ya. Nah, ini ada kontrol ya, kontrol juga. Ini juga bagian kontrol ya. Mohon maaf. Iya, ini juga bagian kontrol betul. Kecuali ini ya, power supply dan ada clock input ya. Ini bagian bus ya. Nah, ini address saja ya. Yang bagian ini address saja. Address dari 19 sampai address 16. Yang ini digabung ya, address dengan data. Address 15 sampai address data 0. Nah, jadi kalau ada simbol begini, kalau 1 tuh dia beneran hanya 1 bit gitu ya. Tapi kalau ada simbol begini, nah ini biasanya, bukan biasanya, mohon maaf. Di gambar ini mengekspresikan itu adalah gambar sebuah bus gitu ya. Bus itu bisa terdiri dari banyak data, kayak tadi misalnya ini 16 gitu ya. Ada tulisannya nih 16. Berarti dia ada 16 bit. Dari AD0 ya sampai dengan AD15. Nah, kayak gitu. Ini juga masih masuk bus control ya. Jadi bus controller banyak ya. Nah, kita lihat di dalamnya. Di dalamnya itu dibagi menjadi 2 buah ya. Ada execution unit ya, dan ada bus interface unit atau disingkatnya BU gitu ya. Nah, execution unit ini di sini ada bagian alunya ya, arithmetical logical unit. Nah, ini perkalian, pembagian, penjumlahan, pengurangan, terus kemudian ada logical seperti operasi AND, XOR, XNOR gitu ya. Itu adanya di ALU ya. Nah, ini ada flex ya. Flex itu ya
memang terjemahannya bendera begitu ya, bendera yang banyak, flags gitu ya. Nah, jadi bendera ini kan bisa digunakan sebagai memberi tanda ya. Jadi kalau di peperangan bendera putih itu apa artinya bendera putih? Menyerah ya. Kemudian ada warna-warna bendera lain mengartikan apa gitu ya. Nah, sama dengan ini ya. Misal ini kan mikroprosesornya datanya 16 bit ya. Ya, 16 bit data ya. Misal ya, kita melakukan penjumlahan ya. Yang gampang perkalian deh. Kita perkalian 16 bit dikali dengan 16 bit gitu ya. 16 bit dikali dengan 16 bit. Nah, maksudnya gimana Pak? Contohnya 16 bit maksimalnya berapa sih? 2 pangkat 16. 16 bit itu bilangan maksimalnya adalah 65535 ya. Dikali dengan 6, ini desimal ya, desimal 65535. Wah, hasilnya berapa nih? 16 bit dikali 16 bit dia akan menghasilkan 32 bit ya. Nah, padahal mikroprosesor ini dia hanya maksimal 16 bit. Nah, kalau perkalian 16 kali 16 menghasilkan 32 bit gini gimana? Nah, ini berarti kan di luarnya maksudnya di luar jangkauan dari 16 bit gitu ya. Ini akan menghasilkan yang namanya overflow ya. Nah, kalau di prosesor istilahnya nanti kalau salah misalnya bukan overflow ya, coba cari tadi overflow itu apa gitu ya. Kalau bukan overflow tolong ingatkan saya. Nah, ini namanya seingat saya namanya overflow gitu. Jadi kalau 16 bit kali 16 bit penghasilkan 32 bit. Nah, berhubung ini dilakukan di prosesor 16 bit. Nah, ini berarti dia tidak sanggup kan? Nah, ini dia makanya overflow. Overflow ini ada flagnya ya, ada benderanya. Ada penandanya di dalam flag ini ya. Di dalam flash ini ada penandanya bahwa dia lapor nih, bos, saya telah melakukan operasi perkalian 16 bit kali 16 bit. Tapi hasilnya besar sekali di luar dari jangkauan register saya. Oke, tolong dikasih tanda itu terjadi overflow gitu ya. Nah, overflow sama dengan bit 1. Nah, ini artinya terjadi overflow. Nah, flagnya ada banyak ya. Nanti kalau lihat di datasheet itu flagnya ada banyak. Oke. Kemudian sebelumnya kan aritmatik logical unit dia hanya melakukan operasinya. Sebelumnya kan harus diumpankan data kan, ya. Harus diumpankan data. Nah, ini di sini datanya. Nah, ini bagian register file. Nah, di sini register ya. Nah, ini terkumpul register-register untuk input data ke ALU. Nah, kemudian untuk pengalamatan ya, jadi ini karena dibagi dua, sebelah kiri buat operasi data gitu ya, sebelah kanan untuk pengalamatan. Apa itu Pak pengalamatan? Lah, addressing, pengalamatan itu addressing ya. Jadi, nah mikroprosesor itu kan dia ada dua kan, ada data, ada alamat. Alamat penyimpanan data, alamat pengambilan data ya. Memori RAM, hard disk gitu ya, atau SD card. Nah, itu kan ada alamatnya ya. Nah, ini yang bertugas untuk mengurus instruksi ya, dan mengurus ini bertugas mengurus instruksi ya, dan mengurus addressing. Addressing. Kemudian yang ini bagian untuk interface keluar ya, bus interface keluar ya. Nah, ini bagian number instruction queue. Nah, artinya antrian ya. Jadi
Bus interface ini mengambil instruksi dari memori ROM di luar mikroprosesor, kemudian dimasukkan ke sini ya. Jadi dibikin antrian, jadi biar cepet ya. Jadi dibikin antrian 6 instruksi ya. Nah, ini cikal bakal dari memory cache ya. Cikal bakal dari memory cache. Kalau di 8086 dia cuma 6 byte instruction queue ya. Kalau di Ryzen ada instruction queue-nya, ada yang namanya L3 ya, atau Intel i7 atau i5 gitu ya. L3, ada L2, ada L1. Nah, ya, bertahap. L3-nya ada 16 MB ya. Ini L2-nya ada 512 KB ya. Kemudian L1-nya ada berapa? 64 ya? 64 atau 8 KB gitu ya. Nah, banyak ya dibandingkan dengan 8086 ini bagaikan kaya, super kaya, miliarder, dan ini fakir gitu kira-kira ya. Nah, ini QE, kontrol sudah juga, ini sudah semua dibahas ya. Oke, baik. Nah, ini dia pengalamatan ya. Pengalamatan itu dibagi menjadi 7. Oke. Pertama ada immediate addressing ya. Ini immediate ya. Kemudian ada direct, indirect, register ya. Pengalaman register indirect ya. Displacement, kemudian ada stack. Immediate ya. Ini contohnya aja ya. Nah, jadi kita itu kalau di bahasa mesin ya, kita balik lagi ke bahasa assembly ya. Itu ada namanya memindahkan data. Kalau bahasa Inggrisnya kan move ya. Memindahkan tuh move ya. Kalau bahasa assembly disingkat jadi move. Nah, ini. Move A, 6A hexa. Nah, ini hexa. Untuk penanda di hexa ya. 6A itu datanya ya. Crash itu ini penunjuk penanda bahwa angka setelah simbol crash ya, ini merupakan data. Angka setelah simbol crash ya adalah datanya ya. A itu akumulator ya, register A atau register akumulator ya. Nah, kemudian 6A ini data, jadi memindahkan data 6A ke dalam akumulator. Nah, jadi ini dimasukkan ke dalam register akumulator. Nah, jadi sekarang ya, akumulator itu isinya adalah 6A. Nah, ini ya. Di akumulator isinya 6A. Nah, ini ada macam-macam. Nanti lebih jelas sepertinya di next saja ya. Di next materi ya, pertemuan selanjutnya. Nah, proses kerja mikroprosesor ya. Ini versi lengkapnya. Jadi versi lengkapnya itu ada banyak langkah ya. Mungkin ada yang lebih banyak langkah daripada ini ya. Jadi ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ada 6 langkah. Kalau versi singkatnya ada juga prosesor ya, dia 3 langkah aja. Jadi fetch instruction ya. Kemudian decode, kemudian execute. Nah, jadi ada yang 3 langkah aja ya. Nah, ini versi lengkap 6 langkah. Artinya apa ini Pak? Nah, oke, kita pelan-pelan ya. Jadi fetch instruction itu, nah ini dia membaca instruksi dari
memori dimasukkan ke buffer ya. Jadi yang pertama dia baca memori dimasukkan ke dalam buffer. Baca instruksinya ya. Oke. Kemudian ya, decode instruction. Nah, ini di decode instruksinya itu di decode. Nah, instruksi itu kan berupa kode ya. Nah, misal move itu kan memindahkan tadi ya. Atau tadi multiply yang sebelumnya ya. Multiply itu kan perkalian. Nah, ini dia baru baca ya, tadi kan baru baca, fetch, baca dari memori, oh isinya disuruh multiply, disuruh perkalian. Nah, yang langkah kedua di code instruction, dia mikir multiply itu ngapain sih? Oh, multiply itu perkalian gitu ya. Nah, terus perkalian dia perlu apa lagi nih kalau perkalian? Nah, dia perlu alamat ini dan alamat ini gitu ya. Nah, perlu operand specifier. Oh, perlu alamat ini, perlu alamat itu. Nah, alamat, oke ya. Jadi langkah kedua ini dia mikir dan sekaligus ini alamat. Oh, dia perlu alamat. Oke, baru perlu ya. Nah, yang langkah 3 ya, calculate operand itu dia baru dia mengkalkulasi operand, mengkalkulasi alamat. Oh, dia perlu. Oh, ternyata misal lagi indirect ya. Oh, ternyata ini kan menunjukkan alamat ya. Oke, alamatnya ada di sini. Nah, tapi ternyata pas kita buka lockernya ya, ternyata ini isinya alamat lagi ya. Loh, dibuka locker yang ini kok isinya alamat lagi. Nah, ternyata alamatnya adanya di sini. Nah, ini baru datanya ada di sini nih. Operand itu ya, ini datanya ada di sini ya. Nah, ini case yang indirect ini kalau Anda pernah nonton episode SpongeBob ya. Jadi ceritanya SpongeBob sama Squidward sama Mr. Krab ya. Nah, di situ Mr. Krab itu memberikan sebuah locker ya. Nah, memberikan sebuah locker kepada SpongeBob. Sebenarnya memberikan lockernya kepada Squidward ya, kepada Squidward. Nah, terus ada SpongeBob, bolehkah aku memakai lockernya juga? Nah, terus wah, menurut undang-undang Bikini Bottom semua pegawai itu harus mempunyai locker. Nah, akhirnya mereka berbagi locker antara Squidward sama SpongeBob gitu ya. Nah, di kemudian hari SpongeBob memodif lockernya ya. Kalau Anda pernah lihat episodenya nih, memodif lockernya. Jadi ketika lockernya dibuka, ternyata di dalamnya ada locker lagi. Nah, locker itu ibaratnya adalah memori register ya. Nah, locker itu ibaratnya adalah memori register. Nah, waktu Squidward nyariin klarinetnya, pas dibuka lockernya, itu tulisannya adalah coba cari di rak locker nomor sekian. Nah, ini sama kayak yang namanya indirect ini ya. Jadi waktu kita instruksinya adalah cari di alamat sekian. Pas kita buka alamatnya ya, dibuka lockernya, dalamnya ternyata isinya alamat lagi. Coba cari di alamat sekian. Nah, itu namanya indirect ya. Jadi tidak langsung. Ya. Jadi 2 kali kerja nih. Jadi pertama ke sini. Oh, kok disuruh pas dibuka cari di alamat lagi ya. Terus ke sini lagi baru ketemu datanya di sini. Jadi 2 kali kerja ya. Nah, kira-kira itu ya, calculate operand ya.
Kemudian baru tadi kan bagian alamat ya. Nah, ini pencarian alamat gitu ya. Alamat pencarian. Ini kayak bahasa Inggris aja dibalik. Nah, yang keempat dia fetch operand. Nah, jadi datanya ya. Datanya dimasukkan ke dalam register ya. Karena kan operasi ALU itu cuman boleh di register input datanya ya. Ini di memori ya. Yang langkah 3 tadi pencarian alamat di memori. Nah, yang keempat datanya dimasukkan ke register. Data yang udah ketemu di dalam memori tadi dimasukkan ke register. Yang kelima execute ya, di-execute, dijalankan. Nah, yang perkalian gitu ya. Saya mau gambar ALU nih. Nah, ALU biasanya begini sih gambarnya nih. Nah, ALU begini gambarnya. Inputnya ada 2 gitu ya. Ini bus juga ya, ini bus. Nah, ini outputnya ya. Hasil perkalian. Nah, execute-nya di dalam ALU gitu ya. Execute-nya di dalam ALU. Nah, ini register, ini register, ini register. Nah, jadi kemudian ya habis di-execute kan ada hasilnya tuh. Hasilnya harus ditaruh di memori ya. Terakhir nih di write operand ya. Nah, ini harus taruh di memori. Jadi ini hasilnya dipindahkan ke memori lagi. Nah, kira-kira 6 langkahnya seperti ini ya. Kalau digambarkan timing ya, tadi pertama apa? Nah, ini satu kotak ya. Fetch instruction, kemudian decode instruction ya. DI, kemudian calculate operand, CO, kemudian fetch operand, kemudian execute, dan ada write operand, menuliskan hasil ya. 6 langkah ini. Nah, ini baru satu langkah instruksi ya, satu langkah instruksi. Nanti kalau ada 2 langkah gimana? Misalnya ini ya, move dan multiple ya. Move dan multiple berarti nanti kita ada 2 gitu ya. Kita copy lah. Nah, kalau ada 3 gimana? Ya panjang lagi nih ya. Ini misal untuk instruksi jadi berwarna ya. Kayak hijau deh. Nah, ini misalnya hanya untuk instruksi pertama ya. Instruksi pertama. Ini instruksi kedua. Nah, nanti ada lagi instruksi ketiga. Instruksi ketiga. Oke. Jadi yang kita ketik di program itu perkalian, ternyata di dalam prosesor itu banyak hal yang perlu dilakukan ya. Oke.
Ini adalah tipikal sistem bus arsitektur ya, tipikal. Nah, jadi biasanya ada tiga, ada control bus ya, ada address bus dan ada data bus ya, di tiga bus yang berbeda. Kemudian ada memory interface. Nah, ini berhubungan dengan memori. Ada interface biasa, interface saja, ini berhubungan dengan device ya, I/O. I/O-nya juga biasanya tidak satu, biasanya lebih dari satu. Nah, ini ada CPU ya. Nah, ini CPU. Nah, ini clock itu detak jantung yang menggerakkan proses langkah-langkah yang ada di dalam prosesor. Oke, kita masuk ke dalam contoh sistem berbasis mikroprosesor. Nah, ini contohnya adalah, nah ini motherboard ya, motherboard dan untuk proses mikroprosesor 8086. Nah, coba yang mana nih 8086 nya nih ya? 8086 nya yang nah yang ini ya, ini 8086 ini. Nah, ini ada yang menarik nih. Ini apa nih? Kok ada jendelanya? IC ada jendelanya. Nah, iki jenenge UV apa ya? UV Prom. UV Prom. UV-nya itu ultraviolet ya. Jadi memori ini kalau bagi mikroprosesor dia cuman boleh di read only ya, cuman boleh di read only. Kayak ada E-nya deh, UV EEPROM gitu ya. Nah, ultravioletnya ini untuk mengerase, untuk menghapus ya. Nah, untuk memprogramnya digunakan electrical. Nah, ini electrical, programmable, read only, memory. Nah, ini untuk memprogramnya electrical ya. Jadi untuk memasukkan data ya, mau write memory itu digunakan electrical. Artinya electrical di sini ya jelas lah, namanya juga IC harus pakai electrical gitu ya. Nah, cuman untuk mewrite-nya ya, untuk mewrite ya, itu harus digunakan tegangan yang tinggi, 12 volt. Nah, padahal nih IC-nya TTL tuh di level berapa sih? TTL kan di level 5 volt ya. Nah, nanti ada pinnya, ada satu pin di situ ya. Pin proc. Nah, ada namanya pin proc ini. Ini harus diisi, harus diberikan nama pinnya apa ya? Pokoknya ada satu pin ya. Ada satu pin buat memprogram itu harus diberikan 12 volt ketika akan memprogram memasukkan data ke dalam IC ini harus diberikan 12 volt. Oke. Ya. Nah, cara masukin programnya. Nah, kalau kita kan ngetik. Kalau di komputer sekarang kan cara masukin program ya ngetik aja di Atom atau di Sublime gitu ya, kemudian ada compile ya. Kalau di sini juga diketik ya, cuman kita ngetiknya masukinnya adalah hexa. Nah, ngetik juga tapi masukinnya hexa. Nah, ini kalau di UV EEPROM ini, kalau di komputer ya, ini harddisknya di sini nih. Nah, ini HDD. Nah, RAM-nya mana? Ini RAM nih. RAM ya. RAM-nya ada 2. Oke. Kok saya tahu, Pak? Iya, sebelum saya kecilkan gambarnya saya zoom soalnya, ya. Oke, apa lagi? Oke, nah sekarang, ini dia. Ini ternyata skematiknya. Skematiknya itu ada banyak ya lembarannya. Nah, cuman yang saya masukkan ke slide ini ya, itu cuman bagian
Nah ini mikroprosesornya, yang ada mikroprosesor aja ya. Nah, kemudian ini ada ROM-nya ya. Ini ROM, ini RAM ya. Ini RAM juga. Nah, ini RAM juga, RAM kedua gitu ya. Nah, kalau Anda lihat, nah ini ada garis yang lebih tebal ya. Nah, ini kalau di skematik ya, skematik komponen ya, skematik rangkaian. Nah, yang besar ini menandakan dia bus. Nah, nanti dikoneksikannya dipisah-pisahkan seperti ini. Diberikan yang namanya net. Nah, ini A1, A2, A3. Nah, ini taunya dia tidak tercampur adalah dari sini ya, dikasih alamat, dikasih nama. Kalau ada yang mau tanya tentang bagian rangkaian yang lebih detail ya, misal Pak ini bagian apa sih? Tanya ya. Kalau saya jelaskan semua, videonya panjang banget nih. Ya. Nah, ada lagi yang menarik nih. Nah, ini ada orang ya. Ada orang dia iseng banget bikin, wah saya mau nostalgia sama X8086 ya. Jadi dia bikin modul yang bisa, nah ini ya, ini apa ini? Nah, itu IO-nya cetakannya Arduino, nah, cetakan Arduino ya, template-nya Arduino. Jadi bisa dipasangkan ke peripheral Arduino. Nah, jadi ini Intel 8086. Ini adalah apa ini? UV EEPROM ya, UV EEPROM-nya. Nah, berhubung komponen-komponen lainnya ya, komponen-komponen lainnya kayak apa namanya nih, komponen penunjang lainnya kayak RAM gitu ya, kemudian ini buat I/O, kemudian kan ini kan banyak komponennya ya. Nah, supaya dia ringkas ya, dan lagian zaman sekarang sulit ya mencari komponen-komponen yang old ini. Ya sebenarnya X86 juga susah sekarang nyarinya ya, old juga ya. Nah, tapi peripheral lainnya lebih old lagi ya. Nah, jadi biar ringkas gitu ya, dia pakai FPGA. Ini lucu ya. Kenapa? Karena kita bisa bikin prosesor sendiri di dalam FPGA ini ya. Kita bisa bikin prosesor sendiri di dalam FPGA ini, tapi ini malah diumpankan lagi ke prosesor di luar yang bahkan lebih lambat, lebih tua ya. Ini FPGA ini bahkan lebih cepat, bisa ratusan megahertz nih. Ini hanya order megahertz saja ya. Nah, ini RAM-nya, ini RAM-nya nih. Ini lucu juga nih. Ya. Saya baca di blognya, loh kok nggak ada sumbernya, lupa saya masukin sumbernya. Nah, saya baca di blognya itu, jadi orangnya iseng aja pengen nostalgia gitu ya. Jadi dia bikin board ini ya. Nah, kalau Anda isengnya ngapain ya? Anda isengnya buka kulkas ya. Kalau ini orangnya isengnya dia bikin modul gitu. Oke, lanjut lagi ya. Nah, ini sudah berbasis modern ya. Ini Raspberry Pi ya, sistem berbasis mikroprosesor. Nah, kalau Anda perhatikan seksama, kita zoom ya. Kita zoom nih. Nah, ini ada 2 lapis loh. Prosesor ini ada 2 lapis. Kalau Anda zoom ya, ini ada 2 lapis ya. Nah, lapis pertama yang paling bawah itu prosesornya ya. Nah, yang kedua, yang hitam ini ya, yang bawah ini prosesornya, yang kedua, yang atasnya adalah dia RAM-nya. Ya. Dia tidak punya flash memory di situ karena menggunakan SD card ya. Nah, ini ditumpuk nih. Jadi biar ringkas ya.
prosesor dan RAM soldernya ditumpuk. Nah, makanya Raspberry Pi bisa sekecil ini boardnya ya. Jadi karena RAM-nya ditumpuk gitu. Nah, kemudian ada lagi, tadi kan prosesor. Nanti kita akan mengarahnya ke microcontroller ya. Yang kiri atas ada tahulah ini Arduino gitu ya. Nah, yang ini ESP32 ya. Kalau ini Arduino, ini ESP32. Nah, Anda kalau mau main-main dengan microcontroller yang bisa berhubungan dengan WiFi ya, Bluetooth ya, pakailah ESP32. Nah, ini favorit saya ya, STM32 F4. Jadi ini prosesor microcontroller terlengkap dan termurah dengan fitur-fitur yang lengkap itu. Nah, ada ini dia. Kita sudah mau masuk ke akhir bagian ya. Ini contoh-contoh arsitektur ya. Jadi kalau tadi ada dua ya, kita bahas ada dua, ada CISC, ada RISC. Kalau kita lihat ya, di bagian CISC nih ya, Intel 80486 ya. Kita lihat number of general purpose registernya sedikit ya, cuma 8 ya. Ini juga nih IBM ini juga cuma 16 ya, kecil-kecil, dikit-dikit ya. Paling registernya itu akumulator ya, kemudian ada register B, ada register C gitu ya, ada register D, dikit. Nah ini ya, jadi pengalaman saya, jadi kalau di CISC itu registernya namanya huruf ya gini, AX, BX, CX gitu ya, DX. Nah kalau di RISC gitu ya, atau kita pakai di microcontroller ya, misalnya di AVR itu dia registernya dari register 0 sampai register 31. Nah, di MIPS juga sama, ada 32 gitu ya, ada 32 buah. Nanti register 0 bisa dikali dengan isi dari register 1 gitu ya, register 1 bisa dikali dengan isi dari register 3, nah, seperti itu. Nah kita lihat juga nih number of instruction-nya ya. Jadi CISC itu number of instruction-nya banyak ya, banyak banget, ratusan. Kemudian instruction size byte-nya juga beragam ya. Wah, jadi nggak kelihatan. Instruction size byte-nya juga beragam ya, mulai dari yang kecil ya, yang sederhana 2 byte sampai yang paling rumit ada 57 byte. Ini panjang banget ini instruction byte-nya. 57 byte itu panjang sekali ya. Kemudian addressing mode-nya juga ada banyak ya. Nah, ini 4, 22, 11 ya. Wah. Ada yang lebih banyak daripada ini addressing mode yang tadi kita bahas itu cuman berapa? Mana dia addressing mode? Nah, cuman ada 7 ya. Ternyata ada yang lebih banyak lagi ya macamnya. Jadi nah ini seri fax ini dia punya 22 addressing mode. Saya juga belum tahu nih isinya apa aja. Nah, kalau kita lihat RISC ya, simple aja, cuman ada satu addressing mode ya. Untuk di seri ini di Spark sama MIPS ya. Instruction size byte-nya dia fixed 4 aja. Jadi untuk semua instruksi mau yang cuman perkalian ya atau hanya untuk memindahkan data, move gitu ya. Itu semuanya sama 4 byte ya. Dibuat fixed supaya dia tidak rumit ya, supaya di desain hardware-nya dia tidak rumit. Yang maksudnya yang desainnya ya, tidak mikir banyak-banyak ya. Kemudian number of instruction-nya juga sedikit ya, nggak nyampe 100 ya. Nah makanya sebutannya adalah reduce instruction set computer.
Nah, jadi mengurangi instruksi yang banyak ini ya. Jadi sedikit. Nah, cuman implikasinya registernya jadi banyak. Nah, kemudian ya ada lagi yang namanya, oh ya, sebelum masuk itu kalau kita lihat ya, ini kan 73 ya, 78, 89. Komputeris itu baru ada di 87 dan 91 gitu ya. Baru dia ada 80-an akhir dan 90-an. Kenapa? Karena arsitektur RISC ini kan dia membutuhkan banyak register ya. Membutuhkan banyak register-register. Nah, register ini kan tipe memori yang mahal ya. Karena adanya di dalam chip sebelahnya ALU. Nah, pada tahun 70-an untuk membuat register itu biayanya mahal banget ya. Nah, jadi kira-kira kalau komputer Spark ini dibuat di tahun 70-an ya, kalau IBM 370 itu harganya misal ya 8 juta ya, kayak Ryzen 9 atau Ryzen 7 ya, Spark ini bisa-bisa harganya dia 70 juta atau bahkan seratusan juta gitu ya. Jadi kan nggak masuk akal, yang mau beli siapa gitu ya. Nah, jadi dia menunggu momen yang pas, karena kan memori itu semakin hari semakin tahun kan harga semakin murah gitu ya. Nah, karena kan teknologi berkembang. Nah, di tahun 80-an 80-an akhir sampai 90-an ini kan memori khususnya register ini pembuatan produksinya sudah lebih murah ya. Jadi makin banyak register ya harganya nggak beda jauh lah. Nah, makanya komputeris ini baru bisa diimplementasikan di tahun 80-an akhir baru mulai di sini sampai sekarang ya. Nah, sampai sekarang. Nah, ini sebelahnya ada lagi yang namanya super scalar. Nah, apa ini super scalar gitu ya? Nah, ini pengembangan dari RISC ya. Nah, tapi sekarang ya RISC dan CISC itu sama-sama pakai super scalar. Apa sih super scalar? Oke. Nah, tadi kan langsung aja lah ya. Nah, ini dia super scalar ya. Nah, tadi ada contoh yang simple ya. Jadi ada 3 langkah mesin ya, fetch, decode, execute ya. Nah, fetch instruction, decode instruction, dan execute instruction. Nah, misal ya, ini disimbolkan dengan mesin cuci, pengering, dan nyetrika gitu ya. Mesin cuci, pengering, dan nyetrika. Nah, intinya instruksi itu di mana sih? Intinya adalah di execute-nya kan. Nah, intinya adalah pada saat pengerjaannya kan, di execute-nya. Nah, kalau pakai cara standar ya kayak tadi ya, kayak tadi yang ini ya, ini kan dikerjain semua ya, dikerjakan semua, udah selesai, baru dikerjakan lagi yang kedua dari awal gitu ya. Padahal ya, ini kan satu clock, misal ini berapa clock ya? Ini berapa clock, ini berapa clock, ini berapa clock, ini berapa clock, berapa clock, berapa clock. Nah, ini kan kalau dijumlahkan clocknya di banyak ya. Nah, gimana caranya ya kita bisa menghemat waktu? Atau bisa nggak sih ini dikerjakan dalam satu clock aja? Bisa ya. Caranya gimana? Kalau cara standar kan begini ya. Misal ya, nyuci baju dulu, kemudian dikeringin, kemudian disetrika, baru kita mulai lagi ya.
nyuci baju lagi, dikeringin, disetrika. Nah, kalau Anda punya 4 batch ya, punya 4 batch pekerjaan ya, Anda mulai jam 6 sore itu akan selesai jam 12 malam ya. Nah, ini ada waktu-waktunya nih. Nyuci 30 menit, ngeringin 40 menit, nyetrika 20 menit ya. Contoh, padahal nyetrika biasanya lebih lama nih. Nah, ini contoh aja. Nah, gimana caranya kita selesai jam 9 malam gitu ya, soalnya pengen tidur cepet nih. Gimana caranya? Caranya adalah, nah begini ya, yang bawah ya. Jadi sambil nyuci, ngeringin, nah pada saat masukin pengering, mesin cucinya kerja lagi ya. Mesin cucinya dimasukin lagi. Toh ini kan unit terpisah nih. Nah, sama nih. Mesin pada saat bersamaan ada pengering, ada nyuci. Nah, kemudian di sesi yang ketiga ada 3 pekerjaan bersamaan ya. Jadi ada nyuci, ada mengeringkan, ada nyetrika. Nah, sama nih. Nah, dengan cara begini itu bisa selesai di jam 9:30 malam. Ini ada unit yang nambah nggak? Mesin cucinya jadi 2 nggak? Nggak kan ya? Oke, ini hanya arrangement task saja, jadi bisa lebih efisien. Nah, sama kayak gini. Nah, ketika fetch interaction, kemudian decode, fetch ngapain? Dia diem aja kan? Nah, ketika lagi decode ya fetchnya suruh kerja lagi. Dia ngambil interaksi selanjutnya. Kemudian pada saat eksekusi, decode ngapain? Decode kan diem. Ya dia suruh decode instruksi selanjutnya kayak gitu. Sama kayak cerita mesin cuci ini gitu. Nah, dengan begitu, nah ini cikal bakal super scalar. Nah, super scalar yang sekarang gimana? Mesin cucinya banyak, pengeringnya banyak, yang nyetrika banyak. Nah, kalau zaman sekarang nih, wah akhirnya sudah banyak berkembang ya. Ini saya kutip dari Wikipedia aja ya. Padahal Wikipedia itu bukan sumber referensi yang baik ya kalau buat tulisan jurnal atau apapun gitu ya. Nah, tapi berhubung sudah ada orang baik yang telah membuatkan tabel ini, ya, saya ambil dari Wikipedia aja. Nah, jadi sampai sekarang di zaman kita hidup ini ya, di tahun 2020 bahkan sudah mulai memasuki era quantum computing gitu ya. Nah, ini sudah serumit inilah ya. Ada arsitektur, ada cheese, ada RISC, ada lain lagi gitu ya. Kemudian instruksinya ada single instruction single data, single instruction multiple data, single instruction multiple transfer, multiple instruction single data, multiple input, multiple instruction multiple data gitu. Jadi udah berkembang macam-macam, ada sistem on chip segala, ada microprocessor, ada programmable gitu ya. Wah, udah aneh-aneh nih. Bahkan yang kita dulu kenal cuma ada physical processing unit sama digital signal processing, sekarang ada yang namanya tensor processing unit buat AI ya. Nah, jadi kalau kita pelajari ya, jadi apa yang kita dapat barusan ini kayak belum ada apa-apanya dibandingkan dengan ilmu yang sudah berkembang saat ini ya. Baik, jadi untuk lebih jelasnya silahkan Anda baca-baca lagi ya. Terutama ini yang saya barusan sampaikan ini adalah ringkasan singkat dari buku William Stelling yang ada di LMS. Oke, untuk pertemuan ini saya cukupkan sampai sini. Terima kasih telah menyaksikan ya. Mohon maaf jika ada kesalahan tadi ya. Kalau ada kesalahan tadi mohon dikonfirmasikan ke saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.